Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Bisa Rahman dengan RP 502724136. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dua poin hal. Di sini itu ada local file inclusion atau LFI dan file upload vulnerability. Jadi saya akan mulai dari local file inclusion terlebih dahulu. Jadi apa sih local file inclusion itu? Jadi local file inclusion atau LFI adalah kerentanan pada aplikasi web ketika server memasukkan file lokal berdasarkan input dari user tanpa validasi yang benar. Akibatnya penyerang dapat membaca file sensitif dalam server. Contohnya itu kayak konfigurasi sistem, file aplikasi, ataupun kredensial dengan memanipulasi parameter. Intinya, LFI itu memungkinkan penyerang mengakses file lokal server melalui input yang tidak difilter. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan lab dari Portswigger. Untuk soal pertama itu saya akan menggunakan dari lab Portswigger yang judulnya itu File Path Traversal Simple Case. Jadi eh, jadi lab ini ngapain sih? Guys, jadi lab ini tuh katanya di sini berisi path traversal vulnerability dari display product image-nya. Untuk solve labnya, kita disuruh untuk mengambil etc password file-nya. Oke, di sini kita langsung akses labnya aja. Oke, kita udah masuk ke lab ke dalam labnya. Terus kita coba lihat HTTP history-nya. Jadi ya, di HTTP history ini kita mendapatkan ini. Jadi di sini kita mendapatkan banyak get file name image di sini. Jadi ada 10 JPG dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh kita bisa mengganti bagian ini, file name-nya ini dengan untuk mencari si file etc password-nya itu. Jadi di sini kita bisa langsung aja send to repeater. Oke, ini kita coba send dulu aja. Dan dia kalau misalnya apa namanya filenya ada akan mengembalikan download oke. Terus ini kita coba ganti aja menjadi etc passwd, etc passwd dan send. Dan ya kalau misalnya filenya nggak ada maka akan mengembalikan 400 byte request. Oke, di sini gimana sih cara kita mendapatkan etc password-nya? Jadi sini kalau misalnya nih kita punya misalnya ini kita punya slash file slash www slash image 10.jpg. Nah, ini kan berarti kita 10.jpg itu kan berada di dalam folder file, di dalam folder file, habis itu di dalamnya folder www lagi, di dalam folder image lagi, dan di dalam folder image inilah di si file 10.jpg-nya. Oleh karena itu, kita akan coba pakai ini. Jadi titik slash etc password ya. Kita coba pakai ini. Jadi apa sih titik slash itu sama aja dengan folder di atasnya. Jadi misalnya nih etc password titik slash ini tuh sama aja dengan misalnya kayak gini kan titik slash ini sama aja dengan slash var slash www slash image slash etc slash password. Nah, samanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya folder yang di atas etc itu apa aja. Oleh karena itu kita pakai titik-titik slash untuk pergi ke folder di atasnya. Oke, ini kita lanjut langsung aja. Langsung ke sini. Ya, kita langsung sana aja. Dan ya di sini kita udah menemui ya menemukan file etc password bisa kita lihat di sini menghasilkan 200 oke. Dan kalau misalnya kita lihat di labnya dan ya kita udah berhasil menyelesaikan labnya. Itu mungkin untuk soal yang pertama. Oke, lanjut ke soal kedua untuk poin LFI. Jadi di sini saya tetap menggunakan Portfigure dengan lab itu judulnya File Path Traversal Validation of File Extension with Null Byte Bypass. Oke, jadi katanya di sini labnya itu mengandung Path Traversal Vulnerability in Display of Product Image. Terus katanya aplikasinya itu ngevalidate that supply file name-nya itu di akhirannya itu
harus sesuai dengan file extension yang diminta. Nah, di sini, tapi di sini kita harus mengambil file etc password untuk untuk menyelesaikan labnya. Mungkin sama seperti soal yang pertama, kita langsung akses saja labnya. Agak lama. Oke, di sini kita bisa lihat kita dapat ini seperti tadi, yaitu kita dapat di sini si websitenya melakukan request get dengan file name itu berupa image JPG. Jadi kita langsung kirim aja ke repeater. Oke. Jadi sini kalau misalnya kita send harusnya akan masukkan 200 oke sama seperti soal pertama. Oke, di sini coba kita coba dengan menggunakan cara yang pertama ya. Kita coba pakai titik slash etc password. Kita coba apakah bisa. Kita langsung share aja. Dan ya 400 byte request. Nah, kenapa? Kita di sini diberikan hint kalau misalnya aplikasinya itu ngevalidate si file extensionnya. Jadi kan kalau misalnya tadi kan itu kan file extensionnya itu .jpg ya. Sedangkan sekarang itu file extension itu nggak ada. Jadi di sini dia nggak tahu, dia menganggap kalau misalnya etc passwordnya itu apa ya, extensionnya itu salah. Jadi bukan JPG. Jadi gimana sih cara kita uh, memanipulasinya agar yang kita request yang kita get itu um, extensionnya tetap JPG tapi yang kita ambil itu etc password. Nah, caranya itu kita langsung aja di sini sama seperti tadi, titik slash etc slash password. Tapi di sini kita pakai persen 00. Nah, kenapa kita pakai persen 00? Jadi persen 00 itu merupakan 0 bytes. Jadi kalau misalnya kita pakai persen 00, maka eh, file setelahnya itu bakalan tidak ikut. Jadi file setelahnya. Jadi apa namanya? Karakter setelahnya itu bakalan diabaikan. Tapi tetap dengan extension .jpg. Kita langsung aja send aja. Dan ya 200 oke. Sini dan kalau misalnya kita lihat labnya sekali lagi. Dan ya kita berhasil menyelesaikan labnya. Congratulations, you solved the lab. Oke, masuk ke poin berikutnya. Jadi sini saya akan mendemonstrasikan tentang file upload vulnerability. Jadi apa sih file upload vulnerability? Jadi file upload vulnerability adalah celah keamanan ketika aplikasi web mengizinkan pengguna mengunggah file tanpa memverifikasi jenis, isi, ataupun ekstensinya. Jika tidak divalidasi, penyerang itu dapat mengunggah file berbahaya. Contohnya aja script yang dapat dieksekusi oleh server sehingga memperoleh kontrol atau akses yang tidak sah. Jadi intinya, file upload vulnerability terjadi ketika aplikasi mengizinkan upload file berbahaya yang dapat dijalankan oleh server. Oke, di sini untuk mendemonstrasikan dari file upload vulnerability, saya menggunakan lab dari Parswigger dengan judulnya itu Remote Code Execution via Web Shell Upload. Jadi katanya di sini labnya itu mengandung vulnerable image upload function, di mana dia tuh nggak nge-perform any validation dari file user uploadnya sebelum disimpan di dalam file system servernya. Nah, untuk nge-solve labnya, di sini kita disuruh untuk nge-upload script basic PHP web shell untuk mengexfiltrate dari home Carlo secret. Nah, terus kita di sini diberikan account yaitu winner dengan username winner dengan password repeater. Oke, di sini kita langsung aja akses labnya. Kayak kita udah masuk ke labnya, kita pergi ke my account, kita masuk dulu sebagai winner dan passwordnya itu sebagai Peter. Kita login, oke kita udah masuk sebagai winner. Terus kita di sini coba upload file, misalnya file ini, coba open aja. Terus kita langsung upload aja. Dan di sini kita mendapatkan output di mana katanya the file avatar slash nama gambarnya itu has been uploaded. Kita langsung back to my account aja. Dan kalau misalnya kita perhatiin di webnya ini, gambar yang kita upload tadi bakal tampilin di sini.
Kita langsung lihat HTTP historinya aja. Oke. Oke, sebentar ini mungkin ini ada masalah di burp suite-nya. Mungkin saya coba ulang untuk. Oke, nah di sini. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, kan ini udah tampil ya file apa gambarnya di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini kita punya request post my account avatar. Jadi avatarnya itu bakal berupa ini. Terus kita coba ini send aja langsung to repeater supaya kita bisa lihat lebih jelas. Jadi sini, oh kita coba send aja dulu. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian kita perhatiin di sini itu ada file name yang apa ya yang extension itu berupa PNG dan content type-nya juga image PNG. Tapi gimana kalau misalnya yang kita upload tuh bukan PNG? Nah, kita coba hapus aja dulu ini gambar ini kayak script apa script gambarnya kita coba hapus saja. Mungkin ini butuh lumayan butuh waktu untuk hapusnya karena sangat banyak. Kita coba hapus saja terlebih dahulu. Oke. Oke, udah gini kita hapus saja. Nah, di sini kita coba dari sini kan sebelumnya kita dikasihin ya. Kita dikasihin, nih, kita dikasihin yaitu di sini kita disuruh untuk ngupload a basic PHP web shell untuk nge-exfiltrate dari home color script. Nah, kita coba aja ya. Di sini file name-nya kita coba ganti jadi webexploit.php. Nah, terus di sini saya juga udah menyediakan script buat dari PHP-nya sendiri untuk mendapatkan misalnya konten dari ITC password. Ini kita coba-coba aja. Kita coba send aja langsung. Nah, kita bisa lihat di sini. Respon yang diberikan itu 200 oke. Padahal file name itu extension itu .php. Dan content type-nya itu PNG. Ini kan bertolak belakang ya. Tapi dia tuh menghasilkan respon 200 oke. Ini menandakan kalau misalnya eh dia nggak ngevalidasi extension dari file name kita. Nah, makanya berhasil. Di sini berhasil. Nah, di sini kita coba langsung aja apa ya? Kita coba langsung aja ngelihat isi dari apa yang udah kita upload. Jadi kan karena kita udah upload webexploit.php dan berhasil, kita coba lihat isinya aja langsung. Di sini tinggal kita lihat aja. Slash files sorry files web avatars web explorer PHP kita langsung enter aja dan ya kita di sini mendapatkan file-file yang ada di dalam website ini. Nah, sekarang tujuan kita kan mencari isi dari Home Carlos Secret. Nah, oleh karena itu kita ganti si etc password-nya aja langsung jadi Home Carlos Secret. Nah, kita langsung aja di sini reload.
Ini kita send dulu terlebih dahulu. Dan dia merasakan download oke, tetap. Terus kita ini kita reload aja. Dan ya kita di sini dapat kode. Nah, kita coba aja apakah ini kode secret yang benar yang dapat kita masukkan ke websitenya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada submit solution kan, kita coba submit solution aja, terus kita tempel yang banyak yang tadi kita dapat dan langsung kita oke. Dan ya congratulations you solved the lab dan kita berhasil menyelesaikan labnya. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari saya dari dua poin tadi yaitu LFI sama eh ini apa? Oh ya, file upload vulnerability. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.